Hari ini dalam kesempatan luar biasa ini telah hadir di antara kita Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Gabudayan yang sangat kita cintai bersama, Bapak Nugroho Eko Setianto. Selamat malam Bapak, luar biasa spesial sekali malam hari ini. Screening film kita, awarding kita dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas. Butuh tangan untuk kita semuanya? Oke, terima kasih banyak. Dan malam hari ini kita bersama-sama ada di sebuah acara yang luar biasa yang telah kita ikuti bersama prosesnya, yaitu screening dan awarding lomba film dalam rangkaian workshop film fiksi Kundo Kabudayaan Bantul tahun 2022. Malam hari ini ada Bapak Kepala Dinas kita, lalu ada juga dari Dinas Kebudayaan bidang adat, tradisi, lembaga dan juga seni, serta kami haturkan selamat malam kepada para guru pendamping, juga untuk seluruh peserta 12 kelompok yang luar biasa. Saya pengen dengar ya, saya pengen dengar judul film apa yang kira-kira juara satu ya? Pak Kepala, kira-kira mana yang juara Pak? Judulnya apa Pak? Gak kedengeran ya? Apa? Tepuk tangan dong, kayaknya semua juara satu. Nanti tinggal minta Pak Kepala Dinas buat juara satu semuanya ya. Dan malam hari ini mari kita juga sampaikan rasa hormat kita kepada para instruktur, para narasumber dan juga dewan juri yang telah berproses selama 1 bulan untuk menilai dan mendampingi karya teman-teman semuanya. Untuk itu, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama sejenak tundukkan kepala dan kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Matur nuwun. Selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita pada NKRI, mari saya mengundang seluruh hadirin untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam status stansa. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia,
Berikutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Bantul kepada yang kami hormati Bapak Nugroho Eko Setianto untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Semoga Bapak. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Ini spesial ya, karena malam hari ini malam-malam Pak Nugroho menyempatkan hadir di sela kesibukan beliau. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam budaya, lestari budayaku. Semangat, tapi juara kabeh iki. Yang saya hormati rekan-rekan semua, para peserta lomba film, dan juga yang kami hormati juga rekan-rekan dari Dewan Juri dan juga panitia dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua dari seluruh peserta lomba film fiksi yang sudah mencoba untuk berkarya, kemudian sudah dinilai dan juga tadi sempat ngobrol dengan salah satu dewan juri dari 12 kelompok yang sudah memberikan karyanya. Dewan jurinya kesulitan menilai karena semuanya baik. Sehingga mana yang harus juara tentu terjadi perdebatan yang sengit di antara dewan juri. Sehingga nanti akan diumumkan hasilnya seperti apa. Tetapi yang jelas kami menyambut gembira, terima kasih kepada seluruh peserta, rekan-rekan semua yang sudah ikut untuk berpartisipasi di dalam lomba ini. Yang jelas kita dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dari Pemda Kabupaten Bantul ingin selalu memberikan dorongan kepada teman-teman semua, terutama generasi muda, untuk senantiasa bisa berkarya khususnya di dalam hal seni film ini. Dan alhamdulillah ini pesertanya adalah muda-muda semua, umur berapa? 17 sampai 20. Berarti saya nggak boleh ikut di dalam kegiatan ini. Dan hasilnya ini nanti akan kita lihat semuanya. Tadi saya kira juga dari teman-teman sudah bisa melihat dari paling tidak 8 atau berapa ya yang sudah tampil tadi. Ada 8 film hasil karya teman-teman kita semua. Tentu dari benak panjenengan semua sudah bisa menilai dengan penilaian masing-masing. Tentu penilaian panjenengan tidak sama dengan juri mungkin, tapi juga bisa sama gitu ya. Sehingga dari penilaian ini nanti dicocokkan, kira-kira cocok nggak tadi yang yang sudah dinilai tadi dengan apa yang dihasilkan dari juri. Cuman kalau penilaian dari panjenengan memang masih bisa diperdebatkan. Tetapi kalau penilaian juri sudah tidak bisa diganggu gugat, ya, sehingga nanti apapun hasilnya saya yakin juri-juri kita ini adalah juri-juri yang profesional, sehingga kita tidak ada sekarang istilah titip-titipan, nggak ada. Ini semuanya murni dari penilaian menurut profesionalitas dari masing-masing juri, sehingga harapan kita nanti karya film yang dihasilkan kali ini adalah memang karya-karya yang terbaik. Tapi tentu di dalam sebuah lomba ada yang juara, ada yang belum juara. Yang belum juara dimohon nanti untuk tetap berkarya sehingga nanti hasilnya akan menjadi lebih optimal lagi. Dan yang sudah mendapatkan juara nantinya tetap ditingkatkan, semoga nanti hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Sehingga nanti semua hasil karya ini akan bisa memberikan manfaat kepada kita sendiri dan juga kepada masyarakat, khususnya di dalam memberikan pesan-pesan kepada masyarakat lewat film ini. Karena dengan pesan-pesan lewat film saya yakin akan lebih mudah diterima karena di situ ada segi hiburan dan sebagainya.
Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Kami aturkan selamat kepada semua yang sudah bisa merampungkan karyanya. Kami berharap nanti dan kita berdoa bersama semoga kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Perkara nanti ada yang juara dan yang belum, itu adalah hal yang lumrah gitu ya. Dan kita syukuri bersama, yang jelas kita tetap berkarya di dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Bantul, Bapak Nugroho Kesenten telah hadir dan juga memberikan sambutan pada malam hari ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, salam budaya. Salam budaya. Mantap, luar biasa. Semangatnya ini kayak habis makan sate kelatak 5 porsi ya. Luar biasa. Oh, ada sponsornya, siap. Rekan-rekan sekalian, sudah 1 bulan kita berproses bersama. Dari mulai kita workshop, kemudian kita bersama-sama ada pendampingan, mentoring dengan instruktur. Kita membuat film masing-masing, bahkan juga sudah penjurian. Maka saatnya kita mengetahui bagaimana kilas balik dan juga review dari proses yang telah kita lalui bersama-sama. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ketua Paguyuban Sineas Bantul yang sudah akrab dengan kita semuanya. Siapa lagi bukan? Kurang keras, siapa lagi bukan? Bang Teddy, wey, tepuk tangan dong. Wey. Ini lebih kayak mau nyanyi ya. 2 lagu dulu boleh deh Mas. Beliau akan memberikan review dan juga Bang Teddy akan langsung membacakan hasil penilaian Dewan Juri dalam rangka Lomba Film Fiksi Bantul ini. Sekali lagi sebelum itu, siapakah juaranya? Judul film apa? Apa? Bersama-sama kurang keras, apa judulnya? Nah, monggo Mas Teddy, apakah teriakan itu bisa mengubah penilaian? Nih bisa kayak mereka sekarang semangat banget Mas teriak-teriak. Monggo kepada Mas Teddy, saya persilakan. Terima kasih Tante Joanna. Saya tersinggung dipanggil Bapak ini soalnya. Om. Yang saya hormati Pak Nugroho Setianto, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Pak Alip Biono dari bidang apa ini? ATLS. Apa? Panjangnya saya lupa ini, mohon maaf ya Pak. Teman-teman dari bidang juga terus sudah datang, Bapak Ibu guru pendamping dari sekolahan, dari kepala dusun tadi ada yang rawuh ya. Teman-teman instruktur, teman-teman juri yang ada di sana, yang terlibat langsung tidak langsung, teman-teman artis, karena film teman-teman ternyata bertebaran artis-artis lokal, nasional, top, luar biasa. Dan itu ternyata, dan termasuk artisnya ada rawuh di sini, mana itu, Bu Guru tadi mana? Artisnya Bu Guru. Terima kasih, teman-teman peserta semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan keputusan Dewan Juri ini, saya sampaikan catatan kuratorial dari juri ya. Catatannya cuma 7 di sini, ini saya ringkas, sebenarnya ada 125 poin. 125 poin itu ada di setiap film, teman-teman ada catatannya gitu ya. Tapi ini saya ringkas saja secara umum. Dewan Juri, saya mewakili Dewan Juri malam hari ini, saya sendiri Teddy Kozairi, Ketua Paguyuban Sineas Bantul. Ada Mas Jati, lengkapnya saya lupa ini, dari Sine Martani, terus Mbak Ninda Vilas Putri itu dulu reporter penyiar di TVRI Yogyakarta, terus ada Mas Haryanto, Ketua Forum Desa Sinema, ada juga Mas Husnul Latif, ini teman dari Sineas Muda Indonesia, mereka berbasis komunitas-komunitas film yang ada di Jogja dan di Bantul. Oke, ini catatannya, silahkan umum aja.
rada ngantuk ya. Yang pertama, bicara tema. Dari 12 film sudah bisa mendapatkan temanya sebenarnya, tetapi masih terlalu umum. Terlalu umum, general banget, kurang menukik. Topiknya apa yang mau dibahas? Nah, ketika mau membahas topik dengan serius, satu topik penting itu dari tema yang diangkat, gejala sosial masyarakat, sosial budaya masyarakat di Bantul pasca pandemi ya, temanya itu kan. Nah, harusnya ada satu clue, topik apa yang mau diangkat dan itu yang kemudian diolah, didetailkan. Teman-teman rata-rata ada yang tema awalnya bagus, tiba-tiba melenceng gitu ya. Di awal ini sudah kelihatan. Ada juga yang di awal nggak kelihatan temanya, oh maksudnya mau bicara ini toh filmnya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi di film pendek. Ya, jadi ini catatan pentingnya di situ. Teman-teman secara tema kurang menukik dan tidak konsisten. Orang setia, tidak loyal. Siapa yang tidak loyal dengan tema? Hati-hati dengan pasangannya. Catatan kedua teman-teman, durasi. Sopo sing kenal? Semua hampir kena ya ini. Semuanya hampir kena. Hanya ada, jadi kalau film pendek kita basisnya festival film nasional saja ya. Kalau internasional beda lagi. Festival film Indonesia, film pendek itu 15 menit. Kurang atau lebih 15 menit. Sehingga teman-teman yang merasa punya power lebih kok sampai menggarap setengah jam. Tepuk tangan. Itu standar filmnya Danais Dinas Kebudayaan DIY ya. Dulu saya ikut soalnya. Harusnya itu jutaan itu. Mohon maaf ini tidak menyindir, saya juga curhat gitu ya. 25 menit itu lebih itu sudah standarnya Dinas Kebudayaan DIY untuk film Danais itu ya. Itu teman-teman konsisten dengan durasi karena ini film pendek. Film pendek yang kita maksudkan adalah 15 menit, kurang lebihnya segitu. Jadi kalau topiknya itu cukup 8 menit ya 8 menit saja, nggak usah sampai lebih. Karena ada beberapa film itu yang kemudian temanya sudah ketangkep, tapi mau menuju tema atau setelah dapat temanya melandangi kadoan. Nah ini tolong diperhatikan, cukup simpel saja, sampai apa gitu ya. Yang ketiga, catatannya adalah penokohan karakter, tokohnya gitu. Jadi kan kita yang di workshop itu teman-teman ini usianya 17 sampai 20 tahun ya. Itu sineasnya, si pembuat film. Memang kemarin pembimbing ada yang tanya, Mas, pembimbing boleh ikut jadi aktor tidak? Boleh, boleh. Sepanjang itu sesuai dengan skenario. Ceritanya adalah si instruktur itu usianya sesuai itu. Apakah peserta boleh jadi aktor? Boleh. Wafik ya, Wafik boleh jadi aktor. Tadi yang film atur-atur itu. Karena dia anak muda, anak Karang Taruna, dikon karo bapaknya atur-atur, pas dia. Tetapi begitu dialog dengan bapak yang lain kok masih muda, kan lucu. Nah itu tolong diperhatikan. Mending cari minta tolong Pak Alip misalnya, gitu. Jadi aktornya. Jadi persoalan karakter tokoh ini penting. Kita sebagai sineas usianya boleh 17 tahun, tetapi kalau film itu menghendaki si aktor utama itu ternyata 80 tahun, kita cari bapak-bapak, mbah-mbah yang usianya 80 tahun, kita minta tolong untuk jadi aktornya. Kita direct, kita minta tolong, ini begini dialognya, nanti adegannya begini. Gitu itu lebih bagus daripada teman-teman usianya 17 tahun didandani, di make up, tetap wae ketok 17 tahun, bukan 80 tahun. Nah ini bicara sinematografi. Kalau tidak bisa mengejar koyok neng Hollywood, kalau di Hollywood itu teman-teman usianya 17 tahun bisa di make up dengan make up palsu itu bisa jadi 80 tahun. Bisa jadi, tinggal pendalaman karakter. Nah kalau di tempat kita masih belum mungkin. Misalnya di make up pun tidak masuk. Kalau di ketoprak mungkin bisa terjadi itu, tetapi kalau di film tidak bisa karena film itu mendekati realisme. Nah itu yang harus dicatat ya teman-teman. Oke, catatan keempat, setelah 12 film diputar dari 5 juri, ketika tak tanyakan film apa yang kemudian menurut Anda, juri A, B, C, D, E, ada 5 orang tak tanya, film apa yang paling Anda ingat dari 12 film itu? Jawabannya, mohon maaf ini mengecewakan 0 Pak. Jadi tidak ada dari 12 film itu yang benar-benar teringat di juri ketika saya selesai menjuri,
Film apa? Nggak ada. Artinya teman-teman, filmnya Anda itu belum khas, belum bisa diingat dengan cepat gitu. Apakah filmnya Pak Abdul Rahman mana yang jadi dukuh? Nah, yang tadi yang genit itu tadi, yang genitnya kayak nopek ini, ganjen di depan pintu itu tidak bisa diingat. Biasa aja mas, belum bisa kemudian itu membuat sesuatu yang gitu ya, kurang hot pak, kurang hot ya. Masih belum bisa diingat ternyata. Padahal bagus karakternya, sampai, tetapi kok belum bisa diingat. Kenapa? Berarti film secara umum belum khas. Ingat orangnya tetapi tidak ingat judulnya. Ingat orang itu tetapi tidak ingat peristiwanya. Ini masalah. Nah, persoalan identitas film yang khas itu ketika kita selesai menonton, pulang nanti teman-teman ingat kayak filmnya apa kayak gitu. Nah, yang kelima catatannya alur logika film. Tadi saya sudah menyinggung itu di depan, bahwa kemudian ternyata beberapa kali logika film teman-teman itu melompat. Karena apa? Sakjane temanya sudah sampai, sudah cukup, durasinya 5 menit cukup, 7 menit cukup, 15 menit cukup. Logika filmnya sampai situ saja. Tapi teman-teman ngimbu-imbui adegan, ngimbu-imbui dialog, improv yang sebenarnya tidak penting. Ini banyak terjadi di 12 film itu. Tidak hanya di film yang nanti juara 1, enggak, semuanya. Sakjane ora penting adegannya, sudah selesai cukup, cut. Itu kalau di sinematografi kita selesai di situ. Nah ini ternyata teman-teman karena kemudian nambah improv, akhirnya logika filmnya jadi melompat, tidak terkejar. Beberapa film awalnya mau bicara, misalnya contohnya tadi yang Mas Wildan itu ya, bagus filmnya. Awalnya bicara tentang tokoh si anak, tetapi ternyata ini tokoh utamanya siapa sih sebenarnya? Si anak, pendamping desa budaya, Mas Wildan selaku dukuh, atau tukang apa lagi? Atau jangan-jangan tukang rosokannya? Itu sempat menjadi di satu film itu tidak jelas yang mau dijadikan tokoh utama siapa. Nah ini juga menjadi hal yang kemudian dipertanyakan ketika kita bicara alur logika film. Logika filmnya harus jelas sejak awal. Tokoh karakter utama yang mau diangkat apa, siapa. Kemudian yang keenam, nah ini yang paling umum terjadi, ilustrasi musik teman-teman. Ngeditnya tolong ya. Dialognya apik, ning ilustrasinya keseron. Itu sering terjadi di beberapa dialog film tadi. Wah ini dialognya pas kita butuh konsentrasi, butuh mendengarkan, tetapi ternyata ilustrasinya musik lebih tinggi. Ada juga ilustrasi yang tidak ada hubungannya dengan Jogja. Ada juga ilustrasi yang terlalu biasa. Di YouTube sering ada, kalau bisa ilustrasi musik di film itu original. Misalnya Mas Rizal itu gawe apa? Mas Rizal contohnya gawe botol, itu original malah bagus daripada kemudian download dari YouTube yang free copyright, tetapi sering digunakan orang-orang untuk buat YouTube. Bosen nih Mas. Nah, tolong cari alternatif kalau bisa ilustrasi musik itu yang kreatif gitu. Yang terakhir nomor 7 ini catatan yang umum aja ya. Secara umum kita melihat teman-teman tergesa-gesa membuat filmnya. Saya kurang tahu 3 minggu sampai 1 bulan itu cukup nggak buat film. Kalau pengalaman saya itu berlebihan waktunya. Tetapi juga tidak kemudian saya menyepelekan waktu 3 minggu. Persoalannya proses membuat film itu panjang. Dari ide cerita, skenario, pemilihan pemain, kemudian breakdown, proses produksinya bagaimana, tempatnya di mana harus fix. Saya tahu benar ada beberapa kelompok yang rencana ngambil gambar pertama di sini, ternyata akhirnya sampai berapa alternatif, sampai alternatif ke-7 baru bisa ngambil gambar. Artinya apa? Produksinya belum siap. Durung sing tombok konsumsi ya. Bu guru. Dan seterusnya. Sehingga karena tergesa-gesa, bahkan yang harusnya soft, mau menyampaikan soft itu aman untuk menyampaikan promosi ya, terselubung. Akhirnya di film tersebut promosi ini ketok belak-belakan. Mah dadi iklan layanan masyarakat. Berapa film? Nah, silakan dicatat filmnya siapa ya. Itu awalnya ini bagus. Harusnya eksekusinya tidak begitu gitu loh. Itu mengecewakan banget teman-teman. Misal ada beberapa film lah kelihatan banget awalnya sudah dapat temanya, dapat karakter, dapat tiba-tiba endingnya iklan layanan masyarakat sing to the point. Itu tidak bisa terjadi di film sinematik. Mohon maaf banget itu ya. Harusnya di-cut aja. Kalau aku neng kono dadi sutradaranya tak cut mau. Wis selesai. Mulih. Film wis dadi. Nah, ini tolong teman-teman. Boleh menyampaikan iklan atau promosi sebenarnya bisa. Di film memang akan bisa seperti itu, tapi tolong kemasannya yang soft. Ora das-des, ora satset, tapi halus.
Orang nggak tahu kalau kita sedang iklan di film itu. Nah itu ya, orang tahu Oreo yang tahun 1945 kan absurd gitu ya, misalnya seperti itu. Nah logika itu penting teman-teman terkait dengan film yang dianggap sinematografis. Itu 7 catatan, aslinya ada 126 catatan ya. Mohon maaf ini ringkas jadi 7 aja. Sudah malam, langsung saya bacakan, semoga teman-teman kecewa. Yang pasti Dewan Juri tahu bahwa satu, acara ini adalah sifatnya pembinaan. Yang kedua, semua jadi juara. Nah, dapat 12. Oke ya. Jadi tidak perlu khawatir juara 1 ataupun bukan, itu proses. Oh iya, catatannya gini teman-teman. Hanya ada satu film yang dianggap oleh 5 juri semuanya mufakat tanpa berdebat. Hanya ada satu film yang 5 jurinya sepakat tanpa harus berdebat bahwa film itu sudah dianggap sebagai film yang cukup bagus. Hanya satu. Yang lainnya mohon maaf Pak Kepala Dinas. Saya anulir tadi. Nah, oke. Oleh ngombe ra. Surat keputusan Dewan Juri nomor 1 Juri Lomba Film B/2002 tentang kejuaraan lomba film sub kegiatan pembinaan Lembaga Penggiat Seni Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2022. Dewan Juri Lomba Film Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya. Langsung dawa nek diwaca. Keputusan Dewan Juri Lomba Film Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2022 nomor 1 Juri _LF.B/2002 tanggal 19 Agustus 2002. Nomor 12 nomine 6 kelompok 10 dengan judul Band Padang. Tepuk tangan. Nomine 5 kelompok 11 dengan judul Tanggaku. Nomine keempat kelompok 12 dengan judul Atur-Atur. Nomine ketiga kelompok 8 dengan judul Hipokrit. Nomine kedua kelompok 6 dengan judul Laku Becik. Nomine 1 kelompok 1 dengan judul Serawung. Di video Mas. Juara Harapan 3 diraih oleh kelompok 4 dengan judul Tekad. Juara Harapan 2 diraih oleh kelompok 9 dengan judul Gejepit. Juara Harapan 1 diraih oleh kelompok 5 dengan judul Jarah. Terbaik ketiga diraih oleh kelompok 2 dengan judul Ketiban Ondo. Juara 2 terbaik kedua diraih oleh kelompok 7 dengan judul Pekewo. Dan terbaik pertama diraih oleh kelompok 3 dengan judul Sampah Masyarakat. Nilai tertinggi 1412
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 19 Agustus tahun 2002, Dewan Juri Teddy Gus Zairi, Julius Pramana Jati, Haryanto, Husnul Latif, dan Vilas Putri Ganinda Sari. Terima kasih. Selamat para pemenang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana Besti? Hasilnya udah keluar. Tadi yang teriakan juara 1 siapa? Wah, berhasil ya ternyata. Baik, untuk itu kita mengundang para juara. Kita undang dulu dari nominasi nomor 6. Silakan. Nominasi ke-6, Bang Teddy Wey. Pinjam kertasnya. Adalah kelompok dengan judul Band Padang. Yo, Band Padang. Baik. Band Padang ayo. Band Padang yo, Band Padang. Kemudian nomine kelima adalah kelompok 11 dengan judul Tanggaku. Yo, let's go. Selamat untuk kelompok 11 nomine kelima. Dan berikutnya nomine keempat kelompok 12 dengan judul Atur ya. Selamat untuk kelompok 10, 11, dan 12. Ini kelompok berapa, Say? Ini 10, mana 10? Ayo, bingung nih, baris berbaris sih. Berapa ini, Mbak Padang? Tanggaku? Atur. Oke, dan yang pertama ini apresiasi akan diberikan oleh teman-teman di sini semua adalah juara. Jadi semuanya nanti setiap kelompok keluar dari ruangan ini adalah sebagai juara. Setuju ya Besti? Setuju. Dan yang nomine pun juga mendapatkan uang pembinaan ya. Jadi jangan khawatir. Juara 1, 2, 3 harapan juga nomine semua dapat uang pembinaan dan juga membawa pulang trofi ya. Nanti bisa foto-foto dan juga diposting di Instagram, menandai Instagram Disbud Bantul. Mas Teddy untuk yang pertama akan diserahkan oleh Bang Teddy Wey langsung. Mengundang Bang Teddy untuk menyerahkan hadiah pertama untuk teman-teman dari nomine ke-6, 5, dan juga 4. Selamat teman-teman. Membawa pulang trofi, uang pembinaan, dan juga nanti ada sertifikat ya Bang ya. Betul sekali. Teman-teman ini masih SMA, sudah jadi juara, itu itu bagus banget teman-teman karena akan jadi portofolio kita ketika nanti sudah berkuliah dan juga masuk ke dunia kerja ya. Setelah ini bersiap-siap teman-teman untuk juara nomine 3, 2, dan 1 ya. Hadiah untuk nomine 6, 5, dan 4. Yang pertama kita akan serahkan kepada kelompok 10 dengan judul Band Padang. Nah ini tambah Padang ya senyumnya, berentuk piala. Widih, 1 juta rupiah. Langsung buat beli mie ayam nanti pulang-pulang ya. Dan juara untuk nomine kelima dari kelompok 11 dengan judul Tanggaku. Tanggane sopo iki? Mas mau buat beli apa nanti Mas ini Mas 1 juta? Mau beli apa? Beli nggak tahu. Beli es buah. Dan nomine keempat kelompok 12 dengan judul Atur. Tahan dulu Mas Teddy, foto bersama dulu. Mari kita abadikan momen ini. Kalau juara lebih semangat, sumringah.
Oke, boleh diangkat, boleh koprol ya, boleh kayang. Terima kasih Mas Teddy sudah berikan hadiah untuk nomine 6, 5 dan juga 4. Berikutnya. Untuk nomine ketiga, mari kita undang dengan tepuk tangan kelompok 8 dengan judul Hipokrit. Wih, meriah ya. Selanjutnya kita juga mengundang nomine kedua dari kelompok 6 dengan judulnya apa? Laku bende. Laku becek. Oh, salah baca nih. Dengan judul Laku becek. Mana ini? Oh, di sana. Dan selanjutnya adalah nomine pertama dari kelompok 1 dengan judul Serawung. Mari bergabung nomine 3, 2 dan juga 1. Silakan ke tengah, jangan minggir-minggir. Oke, ini nomine 3, 2. Nomine 1 mana Besti? Dari kelompok 1? Hadir dong. Kalau nggak buat saya maksudnya. Ada? Mana band Serawung? Mana Serawung? Nggak ada? Tim Serawung mana suaranya? Wah, malah orang Serawung ya. Tim Serawung, orang Serawung gimana? Tidak ada Bang Teddy? Kumaha? Sini boleh. Sini boleh saya. Nggak apa-apa. Tetap padamu dia tuh, tenang aja. Oke, sudah maju ke depan 3 nomine, 3, 2 dan 1. Berikutnya kami mengundang Pak Alip untuk berkenan menyerahkan hadiah kepada nomine 3, 2 dan juga 1 di malam hari ini. Selamat untuk nomine ketiga dengan judul Hipokrit, mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Selamat untuk kelompok 8 dan berikutnya kelompok 6 sebagai nomine 2 dengan judul Laku becek. Selanjutnya ini nih, nomine 1 yang diwakili ya, dengan judul karya Serawung. Terima kasih Pak Alip, foto bersama dulu. Kita abadikan momen ini. Lihat kamera semua, diangkat boleh. Boleh lebih meriah, boleh kayang ya, boleh. Boleh split juga kalau mau. Iya, terima kasih Pak Ali, betul nuwun sangat. Selamat untuk juara nomine 3, 2 dan juga 1. Berikutnya adalah para juara harapan ya. Ingat ya, ini juara harapan, tapi jangan suka memberi harapan. Siapa korban harapan? Saya. Keras banget ya dia. Oke. Berikutnya kita mengundang juara harapan 3. Selamat untuk kelompok 4 dengan judul Tekad. Silakan ke depan. Dan berikutnya kita mengundang juara harapan 2, kelompok 9 dengan film Kejepit. Dan si paling harapan ya, si paling harapan 1, wih, sedih nih. Harapan 1 selamat untuk kelompok 5 dengan judul Jarak. Selamat untuk para juara harapan 1, 2 dan 3. Mana ini? Wih deh, ini belah tengah ini kayak Iqbal Ramadan ya. Kamu Dilan ya. Dan untuk para juara harapan ini, hadiah atau apresiasi akan diberikan oleh Pak Beni Sasangka
Mohon untuk berkenan memberikan hadiah kepada juara harapan 3, 2 dan juga harapan 1. Kan luar biasa, iya dong. Kalian semua luar biasa ya. Untuk harapan 3, selamat untuk kelompok dengan judul film Tekad memperoleh uang pembinaan 2 juta rupiah. Juara harapan 2 kelompok 9 Gejepet dengan uang pembinaan 2,5 juta rupiah. Dan juara harapan 1 selamat untuk kelompok Limanjara dengan uang pembinaan 2,75 juta rupiah. Foto dulu. Ayo senyum, mancing mania mantap. Yo. Iya. Terima kasih Pak Beni telah berbagi di pada malam hari ini. Selamat untuk juara harapan 3, 2 dan juga 1. Selanjutnya inilah jawara dalam Lomba Film Fiksi Bantul 2022. Kita undang dengan tepuk tangan yang meriah terbaik 3, kelompok 2 dengan judul Ketiban Ondo. Ini pasukannya meriah ya, Ketiban Ondo ini ya. Selanjutnya kita undang juga dengan tepuk tangan yang meriah juara 2 atau terbaik 2 dari kelompok 7 dengan judul Wow. Ayo bergabung ke sini. Dan juara 1 Lomba Film Fiksi Bantul selamat untuk kelompok 3 dengan film Sampah Masyarakat. Mari bergabung ke sini. Wah, ini cowok-cowok ganteng semua ini. 1, 2, 3 tinggal bikin boy band ya. Dan hadiah untuk para jawara kita akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Bantul. Mohon dulu Pak Nugroho berkenan memberikan apresiasi untuk para jawara kita. Juara 3, 2 tuh mana suaranya? Juara 3 dari kelompok Ketiban Ondo memperoleh hadiah sebesar 3 juta rupiah. Selamat Ketiban Ondo tapi mujur ya. Foto dulu. Pasukannya militan ya ini ya. Luar biasa Ketiban Ondo ya. Berikutnya kelompok untuk juara 2 yaitu tim Pekewo. Memperoleh hadiah senilai 3,25 juta rupiah. Selamat untuk tim Pekewo. Dan selanjutnya inilah dia jawara kita bersama memperoleh hadiah untuk tim Sampah Masyarakat dengan uang 3,5 juta rupiah. Filmnya sampah tapi juara ya. Memang luar biasa teman-teman ini ya. Mari kita foto bersama dulu Pak Kepala. Diangkat tropinya, diangkat. Harus sombong ya. Yo, 1, 2, 3. Wih. Terima kasih Pak Kepala. Pak Kepala tunggu dulu Pak Kepala. Kita mengundang seluruh peserta untuk foto bersama. Silakan semuanya maju. Yo. Kita abadikan momen malam hari ini bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Bantul. Mengundang Mas Teddy selaku Ketua Paguyuban Sinias Bantul dan juga para instruktur, para pendamping, narasumber dan dewan juri serta panitia untuk berkenan berfoto bersama. Mari Pak Alip, Pak Beni untuk berkenan berfoto bersama.
Silakan seluruh peserta dari semua film Tanggaku, Ator-Ator, Hipokrit, Jarah, Kejepit, Tekad, Serawung, Sampah Masyarakat, Pekewuh, Ketiban Ondo sampai Ben Padang, kita foto bersama-sama. Mari. Agar semua cukup dalam frame, sebagian kami mohon untuk berkenan, ada yang di bawah ya, ada juga yang di atas. Pak Kepala berkenan untuk di tengah, Pak Kepala, ngapunten. Pak Kepala dan Mas Teddy, Pak Beni dan juga Pak Alip berkenan untuk di tengah-tengah barisan. Silakan. Mari para peserta seluruhnya untuk kita bisa berfoto bersama. Bagaimana Mas fotografer, apakah aman jaya? Oke, sebagian di bawah boleh? Boleh duduk nggak Mas ini Mas? Duduk bisa nggak? Duduk bisa nggak? Duduk. Oke, agar yang di samping kelihatan, sebagian duduk di bawah aja nggak apa-apa. Silakan, karena yang di samping terlalu over di luar frame ya. Boleh gabung ke sini aja Mas, ke tengah-tengah sini. Oke, silahkan. Teman-teman boleh agak turun, karena ada Pak Kepala di belakang bersama dengan Pak Beni dan juga Pak Alip. Bang Teddy di mana Bang Teddy? Bang Teddy, Pak Alip, Pak Kepala. Oke, siap, mantap ya. Sini aja gabung gak apa-apa, aku tak sini aja. Oke, siap. Oke. Semua lihat kamera. Gaya pertama gaya formal dulu. Hitungan ketiga bilang buncis ya. 1, 2, buncis. Kameranya yang mana ya Mas? Kameranya yang mana ini? Oh yang itu, oke. Oke, boleh turun dikit Pak Kepala, nggak kelihatan sayangku? Oke, udah ya Pak ya, aman ya. Gaya berikutnya, semua gaya lestari budayaku di dada. Kesini, sini, kanan ya sayang, oke baik. Hitungan ketiga semua bilang pepaya ya. 1, 2, Pepaya Besti. Oh belum ya dah, ulangi. Pepaya ya. 1, 2, ya. Berikutnya sekarang gaya bebas. Silahkan, yang mau longsor juga boleh ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat kepada para juara nomine harapan 1, 2, 3 dan juga terbaik 1, 2 dan 3. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.